Oh, munculnya beda ya, tunggu ya. Di share screen kalian. Oh, oke. Stop share screen. Screen. Oke, baik. Share screen saya terlihat ya di kalian ya. Terlihat, Ibu. Oke, baik. Yap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Um, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah, kita melanjutkan materi beberapa hari yang lalu ya. Sempat terpending lama ya, sekitar 1 sampai 2 bulan ya, 1 bulan lebih lah. Nah, di sini saya akan melanjutkan terkait penulisan artikel. Nah, kemarin kan kalian telah mempelajari terkait pembuatan uh, proposal ilmiah ya, karya ilmiah. Nah, sekarang kita akan fokus ke penulisan artikel. Nah, harapannya yang join pada hari ini dan seterusnya bisa ikut kelas terus ya, karena kita akan langsung praktis membuat artikel nantinya. Nah, harapannya saya nanti di akhir kelas, di akhir semester nanti, kalian sudah menghasilkan satu artikel yang siap publish. Itu kan keren nih. Aduh, aku udah punya publikasi satu nih. Nah, itu kan suatu pencapaian ya. Masih muda tapi masih semester 3 ya. Sudah bisa menghasilkan tulisan artikel, harapannya seperti itu. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara menyajikan data secara saintifik atau populer. Ya. Sebelumnya, saya telah singgung dan berikan contoh dari beberapa artikel ilmiah, bagaimana artikel itu bisa publish, bentuknya seperti apa, grafiknya seperti apa. Nah, telah saya sebutkan sebelumnya ya. Nah, sekarang terkait penyajian datanya. Oke. Nah, di sini adalah salah satu contoh penulis atau mungkin beberapa siswa yang menghasilkan karya tulis ilmiah di Scopus. Ya. Scopus ini adalah website yang terakreditasi internasional. Jadi kalian bila ingin, oh saya iseng deh nyari penulis A, penulis B, dia udah berapa ya, nah indeksnya berapa ya, kalian bisa cek di Scopus gitu. Karena semakin tinggi uh, seorang peneliti itu semakin trusted ya, semakin terpercaya dari hasil penulisannya seperti itu. Karena Scopus ini memang untuk tembus di Scopus memang lumayan challenging. Perlu beberapa tahap dari segi reviewer, submit, nah, hingga publish. Dan itu membutuhkan waktu yang tidak sedikit ya, jadi effortnya sangat lebih. Nah, ini adalah beberapa contoh artikel um, yang terpublish ya. Elsevier ini yang paling bagus so far, dia paling bagus. Oke, nah Q3, Q2 ini apa? Jadi Q3, Q2 ini adalah tingkatan artikel. Jadi kalau di dunia akademisi itu tingkatan artikel dimulai dari Sinta satu ya, Sinta satu, kemudian eh, semakin tinggi urutan yang tadi saya sebutkan, semakin bagus tulisan kalian, semakin bagus publisher um, yang ada di situ, dan semakin challenging juga artikel kalian untuk bisa publish di situ. Jadi sangat-sangat butuh effort yang lebih di sini ya. Jadi even nanti kalian mungkin ya ada yang ingin ikut LKTI atau mungkin karya tulis ilmiah atau mungkin nanti ya kalian ingin TA ya, kalau kalian TA, carilah artikel-artikel yang tidak predatory. Apa itu predatory? Artikel yang mengandalkan keuntungan.
hanya keuntungan saja. Carilah artikel-artikel seperti ini. Q3, Q2, Q1 yang Scopus. Karena semakin reference, citasi yang kalian gunakan dalam LKTI kalian, dalam TA kalian itu semakin bagus tulisan kalian. Semakin terpercaya tulisan kalian. Karena ini menjadi poin penting juga. Oh, citasinya artikel apa sih? Bagus nggak ya? Seperti jadi kita bisa lihat dari seberapa trusted kalian mensitasi dari tulisan tersebut. Nah, ini ada beberapa contoh juga, ada Q2, Q3, ya Q1 juga ada. Kemudian judul PKM. Nah, citasi-citasi tadi bisa kita referkan, kita bisa masukkan ke PKM. Jadi kalau di sini ada yang suka ikut PKM ya Aksa ya, kalau nggak salah suka ikut PKM. Dan tergabung dalam timnya Bu Inge bukan ya? Kemarin saya di-mention sama Bu Inge. Itu coba pakai kalian, pakai masukkan citasi-citasi yang terindeks Scopus. Karena itu menambah nilai plus dan tulisan kalian jadi lebih berbobot. Seperti itu. Nah, mengapa perlu menyajikan data dengan baik dan benar? Pertama, agar data kalian, tulisan kalian mudah dipahami dan dianalisis. Ya. Karena semakin bagus data kita, itu menentukan kualitas laporan dari penelitian kita, dari makalah, dari poster juga. Jadi semakin bagus perepresentasian data kalian itu semakin bagus kualitas kalian karena ini untuk mencapai graphical excellence. Graphical excellence itu adalah grafik grafik ilmiah ya yang bagus seperti itu. Jadi bukan hanya dipakai kita membuat grafik hanya dalam Excel, enggak. Di sini kita levelnya sudah berbeda. Sudah tidak menggunakan Excel lagi dalam pembuatan grafik ya untuk mencapai graphical excellence. Nah, di sini ada beberapa contoh data ya pembuatan grafik. Ada berbagai macam cara kita untuk membuat grafik. Contoh di jurnal Nature, ini adalah salah satu jurnal yang paling bagus. Mostly yang bisa submit di sana itu adalah yang grafiknya seperti ini. Ya, jurnal Science, jurnal IEE, ya. Jadi grafik itu tidak hanya seperti bar chart, line chart, tidak. Jadi ada beberapa gabungan grafik-grafik ilmiah seperti ini. Nah, terkait metode penyajian data itu ada 4 ya, ada 4. Pertama teks, oke, dalam bentuk teks. Kemudian tabel. Jadi tabel ini adalah untuk meringkaskan data kita agar mudah dipahami. Ya. Begitu juga dengan grafik. Ya, grafik itu untuk pertama mempermudah data kita untuk dianalisis, yang kedua untuk mempercantik tulisan kita, mempercantik makalah kita, artikel kita, poster kita ya. Kemudian ada video. Seperti itu. Nah, sama halnya kita ingin mensubmit ya, submit jurnal, submit artikel ke suatu publisher, kita juga ada aturan-aturan khusus. Sama ketika kalian ingin submit LKTI, ada guidance-guidance yang harus kalian penuhi ya. Ketika kalian tidak ikuti guidance tersebut, author guidance tersebut, of course artikel kalian akan ditolak langsung tanpa dibaca isinya. Karena guidance ini adalah penting. Nah, untuk di jurnal-jurnal seperti yang telah saya sebutkan di sini, ada Nature, ada Proceedings of National Academy of Science, ya. Ada Science, ada Institution of Electrical and Economics Engineering, CEL, JACS, and Physical Review Letter, ya. Di sini ada guidance-guidance yang bisa kita ikuti. Dan bila tidak mengikuti guidance, itu akan langsung ditolak. Karena ini merupakan tahap awal. Ya, tahap awal sebelum masuk ke tahap selanjutnya. Nah, pasti banyak sekali publisher di jurnal itu sendiri. Oke.
Nah, bagaimana cara kita tahu suatu uh, publisher tersebut memiliki skor yang tinggi, H-index yang tinggi, skema GOJR yang tinggi? Kita bisa cek satu-satu. Semakin tinggi nilai skema GOJR-nya, semakin bagus artikel tersebut, semakin trusted artikel tersebut. Ya, jadi ini bisa menjadi considering pertimbangan kita ketika ingin submit ke publisher tersebut. Oke. Nah, ini adalah beberapa contoh dari rules, aturan-aturan tiap jurnal yang harus dibaca. Contoh di sini ada jurnal Nature. Nah, di jurnal Nature ini, artikel should be fill no more than 5 page of Nature. Jadi dia tidak boleh lebih dari 5 page. Ya, ini juga harus kalian ikuti. Kemudian berapa halaman, berapa words, ya, kemudian hurufnya berapa, abstraknya itu minimal berapa words, itu harus kalian teliti. Ya, karena setiap publisher itu dia memiliki rules yang berbeda-beda ya, aturan yang berbeda-beda. Oke. Nah, ini untuk tabel ya. Tabel rata-rata kita menggunakan tabel saintifik yang kemarin ya telah saya sebutkan juga, tabel saintifik. Nanti ada aturannya tersendiri, apakah kita pakai bold ya, apakah kita pakai orientation dan lain sebagainya. Nah, ini adalah salah satu contoh jurnal presipitasi ya. Ini jurnal dari TL Undip. Kita bisa lihat, oh dia Sinta 3. Pada saat itu Sinta 3 ya, sekarang sudah naik Sinta 2. Jadi kita bisa lihat, oh H-indeksnya 11, oh citasinya sudah sekian. Citasi ini maksudnya apa? Seberapa banyak artikel-artikel yang terbit di jurnal presipitasi itu disitasi oleh orang-orang, itu seberapa banyak. Nah, ini muncul. Nanti kita bisa lihat juga di Google Scholar. Seperti itu. Nah, aturan umum dari pembuatan artikel itu sendiri, pertama, keep it simple. Jangan terlalu banyak kata-kata, simple aja. Oke. Jadi jangan semua, oh aku banyakin nih biar bagus tulisan aku. Enggak. Karena semakin to the point tulisan kalian semakin bagus, tapi bukan berarti isinya data semua, tabel-tabel semua enggak. Tetap harus ada analisis. Analisis yang dibandingkan dengan previous study ya, dengan penelitian-penelitian terdahulu dikomparekan, itu sangat bagus sekali. Ini berlaku tidak hanya di artikel saja, tapi juga LKTI atau mungkin proposal atau mungkin TA kalian nanti ya. Yang kedua, data harus menjawab pertanyaan riset yang dideskripsikan di awal. Ya, of course, data tersebut harus relate sama penelitian kita. Kemudian gunakan past tense ya. Karena untuk jurnal-jurnal yang bisa terbit di internasional Scopus itu, maksudnya memang semua sih, semua menggunakan bahasa Inggris. Nah, kalau kalian sudah belajar bahasa Inggris pasti ya, karena ada UKM bahasa Inggris juga. Untuk penulisan artikel kita menggunakan past tense ya, past tense. Oke. Kemudian harus menyertakan tabel dan grafik. Dan kemudian yang terakhir, metode penyajian data harus ditentukan berdasarkan format data. Ya, metode penyajiannya disesuaikan formatnya, metode analisisnya apa, informasi yang ditonjolkan apa. Jadi tulisan kalian itu tidak kemana-mana, to the point, sesuai dengan topik yang kalian inginkan. Oke, jadi tidak terlalu banyak. Nah, sampai di sini dulu nih sebelum saya lanjutkan. Apakah ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Belum? Belum ada, Ibu. Oke, baik. Terima kasih, Andina. Kemudian untuk selanjutnya, nah, teks ya. Jadi teks itu adalah metode prinsip untuk menjabarkan atau menjelaskan temuan.
tren, informasi kontekstual. Ya, di sini yang mana kita menuliskan atau ya mendeskripsikannya tidak bertele-tele. Contoh, laju reaksi membentukkan metana sebelum dikatalisis adalah bla 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 bla. Dan laju reaksi membentukkan metana setelah diberi katalisis adalah bla 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 bla. Itu menurut saya sangat bertele-tele. Baiknya seperti apa? Yang bawah, laju reaksi pembentukan metana mengalami peningkatan dari bla 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 ke bla 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 setelah pemberian katalisis bla bla bla. Jadi make it simple ya, dibuat simple aja. Tapi kita straightforward to the data. Itu yang paling penting. Nah, pertama, tulisan kita itu ringkas. Tidak repetition. Repetition itu apa? Tidak mengulang. Ya, tidak mengulang apa yang telah disampaikan di tabel atau di grafik itu tidak diulangi. Dan ingat, hindari kata-kata superior ya seperti extremely, significantly, remarkably itu hilangkan langsung aja decrease, increase, upward trend, downtrend seperti itu. Jadi hilangkan kata-kata superior seperti itu karena no need to put that into our article. Nah, ini adalah contohnya ya. Contoh dari tulisan. Di sini kita lihat ada data berupa chart. Oke. Yang pertama, it is clear evidence for figure ya one that there was a significant difference P sama dengan 0,001 ya 1. Kemudian di sini disebutkan dari 6 sampai 18 month after diabetic self management program. Okay, between 96 pasien, bla bla bla, but no difference seen from 24 month onward. Ini tidak perlu ditulis seperti P, tidak perlu ditulis. Kenapa? Karena sudah ada di tabel, sudah ada di data, di peta. Lantas fungsinya data untuk apa? Fungsinya chart itu untuk apa? Kalau kita sudah menyebutkan, kalau kita sudah menampilkan. Jadi jangan repetition. Oke. Kemudian bagusnya seperti apa? Di bawahnya sudah saya taruh ya. Statistical significant difference was only observed bla 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 after diabetic self management bla 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 between intervention and control group. Tanda kurung figure 1B. It's enough. Kenapa? Di bawah. Karena P sudah disebutkan, kemudian the number of pasien juga sudah tertera di sini. Jadi tidak perlu disebutkan karena sudah gambar itu adalah mencerminkan data. Jadi untuk mempersingkat tulisan kita sekaligus untuk mempercantik tulisan. Nah, ini adalah beberapa kelebihan dan kekurangan untuk tabel ya. Dan untuk kekurangan ini sendiri bisa kita letakkan di deskripsi ya, karena memang tabel ini kan singkat yang perlu kita masukkan, tidak terlalu banyak ya. Of course, ada beberapa data yang mungkin kita bingung, ini maksudnya apa ya? Contoh pembaca tidak tahu nih, ini simbol apa? Kita bisa melihatnya di deskripsi nanti. Nah, lebih baik juga kita menggunakan visualisasi dalam pembuatan tabel. Contoh di sini ya. Warna itu namanya color scale. Jadi di sini kita bisa lihat nih, data paling tinggi berapa, data paling rendah berapa. Kita bisa lihat di sini contoh 128 dan 139. Warna hijau ya. Warna hijau. Dan yang paling pekat 139. Ini menunjukkan bahwa datanya tertinggi. Ya. Sebaliknya, di angka 61 ini menunjukkan data terendah. Jadi maksudnya apa? Jadi maksudnya adalah tujuan color scale di sini ini adalah untuk mempermudah analisa data. Bisa yang pasti nanti kalian akan punya banyak data tidak simple seperti ini. Sehingga kalian butuh color scale di Excel kalian. Yang nanti itu bisa ditemukan di condition formatting. Nanti di barnya ada tuh di home biasanya. Conditional formatting, pilih color scale. Di blok dulu tapi tabel kalian di angkanya. Di sisi lain, dengan menggunakan color scale ini, kalian bisa menemukan tren.
Jadi kira-kira nilainya ekstrim itu yang ada dengan sekali pandang, one shot pandang itu kita bisa langsung paham, oh ini yang ini yang besar, ini yang kecil, ya. Dan juga membuat presentasi atau laporan itu lebih informatif, gitu. Oke, next terkait judul tabel ya, judul tabel. Nah ingat, dalam pembuatan judul tabel, gunakan judul yang spesifik dan informatif ya. Jangan terlalu panjang sekali. Contoh di sini ada kandungan karbon organik ya. Di sini kita bisa lihat ada kandungan karbon, structure, subjeknya adalah tanah gambut, tanah mineral, vulkanik dan lain sebagainya. Oke. Nah, judulnya seperti apa? Judulnya kita bisa gunakan perbandingan karakteristik pada berbagai tanah. Enough. Tidak usah kita sebutkan perbandingan atau perbedaan kandungan karbon organik, struktur, berat isi, dan sebaran kabur pada tanah gambut, tanah mineral, bla bla bla. Nggak perlu, ya. Jadi hanya singkat saja. Tidak perlu panjang-panjang. Oke? Oke. Nah, di sini terkait dengan isi tabel, ya. Isi tabel pertama kita harus konsisten. Oke, dan gunakan pembulatan. Semisal di sini ada contoh 3,8 ya yang untuk LDL. 3,8. Of course dia belakangnya pasti 3,8125. Misal ya dia panjang. Bulatkan saja di satu angka di belakang koma ataupun dua angka di belakang koma. Harus konsisten. Jika kalian memilih pembuatan dua angka di belakang koma, ya semuanya dua angka di belakang koma. Jika satu ya satu semua ya. Jadi kalian harus konsisten, gunakan pembulatan, dan gunakan notasi ilmiah. Notasi ilmiah itu apa? Satuan ya maksudnya. Satuan. Tetap harus digunakan satuan. Karena kita nggak tahu apakah itu satuan kilometer atau satuan meter kubik. Apa-apa kita tidak tahu. Jadi harus clear di situ untuk pembuatan tabel. Nah, tabel itu juga bisa digunakan untuk benchmarking. Oke. Benchmarking itu apa? Jadi benchmarking ini digunakan untuk membandingkan objek secara cepat dan visual. Ya. Selain itu juga bisa memudahkan kita dalam evaluasi performa. Jadi menggunakan benchmarking untuk memvalidasi metode, kemudian untuk produk dalam riset, ya kita bisa gunakan benchmarking di sini. Nah, next yaitu grafik ya. Jadi, grafik yang bagus untuk kita letakkan di penulisan kita itu adalah grafik yang tidak tiga dimensi ya. Jadi hindari grafik-grafik 3D ya di artikel kalian, di tulisan kalian. Oke. Karena kenapa? Grafik ini digunakan untuk menyederhanakan informasi yang kompleks dengan penggunaan gambar dan penekanan pola data. Jadi judul grafiknya apa, sumbernya apa, dan jangan lupa taruh notes atau di sini kita bisa sebut sebagai catatan kaki. Karena di sini kita bisa lihat nih, oh merah itu apa, oh biru itu apa, oh ini tuh menunjukkan duration apa year. Taruh catatan kaki di situ, oke, dengan menggunakan grafik seperti ini. Dan untuk jenis-jenis diagram atau grafik pun itu ada banyak ya. Ada diagram batang, garis, lingkaran, sketcher, whisker. Jadi banyak sekali model-model chart yang bisa kita gunakan di sini. Contoh untuk diagram batang di sini ya. Bisa untuk digunakan untuk menampilkan kelompok data dari yang nilainya terendah ke tertinggi bisa. Atau diagram grafik ya, digunakan untuk tracking bisa juga. Jadi nilainya yang berubah di antara variabel waktu tertentu. Atau mungkin diagram lingkaran ya, kita bisa gunakan untuk presentase dan lain sebagainya. Banyak sekali jenis-jenis diagram
yang kita bisa implementasikan, yang bisa kita buat ya untuk pembacaan atau representasi data kita dari artikel kita yang akan kita buat. Nah, ini ada jenis-jenis diagram ya. Ada line ya, ada lilin di sini. Bar chart, tipe lilin, kemudian ada bar chart, ada pie chart, ada sketcher, ada banyak sekali data-data, interpretasi data dari artikel ilmiah. Nah, yang harus dipahami di sini adalah grafik pertama adalah format. Ya, ingat formatnya apa? Bitmap, vektor kah? Kemudian juga resolusi kualitas gambar ini sangat penting ya. Karena jika grafik kalian burik atau nggak jelas, itu nanti akan susah menyulitkan pembaca, menyulitkan examiner untuk memahami data apa sih ini ya. Maksudnya apa sih ini? Nah, jadi harus jelas resolusinya. Kemudian spesifikasi filenya pun juga harus jelas. Karena terkadang nih ketika kita mau submit uh, ke suatu publisher atau ke suatu instansi, pasti mereka ada spesifikasi khusus untuk foto atau untuk gambar sendiri. JPG ya, mostly dia memintanya JPG seringnya. TIFF juga pernah sih. Jadi perhatikan uh, dari grafik pertama format, resolusinya pastikan, kemudian spesifikasi filenya juga dipastikan. Nah, ini adalah cara membuat grafik ya. Gimana sih cara agar bisa buat grafik bar chart, kemudian um, sketcher dan lain sebagainya? Ini ada beberapa tools ya yang mungkin bisa kalian otak-atik nanti. Pertama Origin, ya sering saya sebut Origin ya. Kemudian Excel State, itu juga bisa. Delta Graph, Sigma Plot, Statiska, SPSS, ini juga common thing ya. Dan lain sebagainya hingga MATLAB. Biasanya di sini ada beberapa coding sih, seperti MATLAB itu ada rumus-rumus tertentu agar bisa muncul grafiknya. Tapi menurut saya mungkin bisa kalian otak-atik dalam waktu dekat ini sih Origin ya. Origin lumayan mudah, free juga di Google kalian bisa download aja rarangnya, kemudian kalian coba otak-atik di situ sangat mudah sekali untuk pembuatan origin dan banyak tipe chart di sana yang bisa kalian buat ya. Nah, ini adalah salah satu bentuk dari origin ya. Ini kemudian XL state. Oke, bentuknya beda-beda ya dari origin, kemudian XL state, kemudian delta graph ya, bentuknya beda-beda di sini. Sigma plot. Nah, berarti semuanya terkait chart di sini. Pengolahan data kita. Statiska, ya banyak sekali ini SPSS, Scafish, oke, ini juga Qt-plot, MATLAB, ya banyak sekali. Ini untuk origin. Nah biasanya di sini kita bisa gabungkan dengan CorelDRAW dan Photoshop dari origin biar clear, biar jelas. Nah singkatnya apa? Di sini kita bisa tahu bahwa grafik yang bagus itu adalah grafik pertama, dia menghindari singkatan atau singkatan yang membingungkan, ya, term of spelled out. Jadi hindari grafik-grafik yang dia itu bingungkan. Nah, grafik yang kurang baik itu adalah grafik yang berlebihan. Oke. Um, oke. Ini di saya ada remaining meeting 1 menit lagi. Ini saya ganti Zoom, nggak apa-apa. Saya kirim link yang baru. Isi Linknya oke? udah ada Ibu, saya kirim di grup. Oh gitu, boleh. Kita move ke link yang satunya ya. Oke.
Baik, saya lanjutkan ya. Nah, grafik yang kurang berisi, grafik berlebihan. Ya. Berlebihan. Jadi, biasanya tipe grafik yang berlebihan seperti ini, pembaca bosan melihatnya. Ya, males lihatnya. Yang kedua, yaitu teks mudah dibaca. Ya, jadi jangan ditulis seperti vertikal, vertikal, diagonal. Itu akan sangat sulit. Ya, vertikal, diagonal. Jadi jangan hindari yang seperti itu. Kemudian yang ketiga, grafik yang bagus adalah grafik yang menambahkan keterangan kecil untuk memperjelas data. Jadi itu namanya catatan kaki ya. Catatan kaki itu yang tadi yang namanya keterangan kecil. Oh, ini data apa sih? Seperti itu. Kemudian gunakan legenda. Ya, gunakan legenda langsung di grafik. Jadi di dalam grafiknya itu ada legendanya. Di dalamnya ya. Kemudian gunakan warnanya bagus. Di sini seperti biru, itu kan bagus. Kemudian menggunakan font yang bagus. Kemudian upper lowernya sesuai besar kecilnya. Ya. Dan di sini ada beberapa grafik yang kurang bagus seperti apa. Nah, kebalikan dari yang grafik bagus yang tadi saya sebutkan. Jadi grafik yang aktif, grafik yang menggunakan warna yang tidak bagus, kurang menarik, itu juga bisa menjadi kendala dari seorang author. Nah, ingat, ketika kita, when we try to give it the data, ketika kita berusaha untuk menyajikan data secara populer, letakkan data yang real. Based on the data itu memperkuat tulisan kalian. Contoh, penyebab rasa kantuk ketika mengendara mobil. Oh, ada peneliti dari Australia, pengaruh getaran, bla 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 bla. Ini dipublikasikan di jurnal ini pada tanggal ini. Itu sangat akurat. Oh, suku Bajau cerita evolusi dari Indonesia, ya. Ini juga bisa sajikan datanya. Oke. Datanya, oh terkenal sebagai suku yang dengan kemampuan menyelam di atas rata-rata dan lain sebagainya. Itu juga kalian gunakan ya. Tunggu. Dan di setiap apa yang kalian ingin reveal, ingin ungkapkan, ingin kalian teliti itu harus based on the data. Masukkan datanya, diambil dari jurnal apa, dia mengungkapkan apa, ya. Kemudian hasilnya apa, itu harus clear, harus jelas ya. Jangan sampai ada yang tidak clear di situ. Nah, sama halnya ketika kita ingin mengkaji perekonomian global melambat. Di sini kata data investor, confidence index kuartal berapa persen. Bahkan kalau kita lihat dari news atau berita-berita yang memang dia terpercaya seperti kata data kalau di Instagram bagi yang suka main Instagram. Itu pasti mereka akan menyajikan data ketika mereka ingin memberikan suatu informasi. Ya, karena kenapa? Semakin mereka memberikan news dengan menggunakan data, jadi memang berita itu akurat ya, tidak gosip ya, tidak hoax. Jadi betul-betul real di situ. Nah, selesai. Ya, jadi it's quite easy untuk pembuatan atau penyajian data ini. Nah, sampai di sini dulu nih. Ada pertanyaan nggak? Apakah ada pertanyaan? Mau nanya, Bu. Iya, boleh. Gimana, Aksa? Halo? Terkait tadi kan penyajian data ya, Bu ya. Iya.
Kalau misalkan kita nih mau nampilin dua data yang dia tuh kontradiktif, jadi bertolak belakang. Tapi kita tuh Hmm. pengen buktiin kalau misalkan data yang A itu sebenarnya bisa dikonter dengan data yang B. Jadi kayak kita Hmm. mau fokus sama data B ini buat argumentasi kita itu gimana ya cara kita nampilinnya? Baik. Jadi di situ kamu ingin membandingkan dua data sebagai perbandingan. Tapi yang lebih spesifik atau mungkin yang ditonjolkan, yang diperkuat itu ada data B, betul? Ya, Bu, betul. Kurang lebih seperti itu. Jadi dua data itu saling kontradiktif gitu, Bu. Baik. That's good question, Aksa. Jadi tergantung datanya ya, Aksa. Dan tergantung pintar-pintarnya kita dalam mengolah data itu. Contoh, misal ada dua data nih. Biasanya kalau di kalian tuh apa ya? Data desalinasi atau apa kemarin? Sebelum dan sesudah ya. Itu bisa kalian bikin data, misal bar chart. Misal saya pilih bar chart ya, di sini yang paling gampang dulu bar chart. Bisa, di sini ada data sebelum dan sesudah. Jadi bisa kalian gabungkan dengan catatan legendanya harus diperjelas. Ya, jadi pertama, kamu bisa jadikan dua data itu jadi satu graph, jadi satu chart, jadi satu data, dikombinkan. Misal satunya warna merah, satunya warna biru. Kemudian dikasih catatan di situ. Jika memang variabelnya sama nih di bagian ini, angka-angka seperti sama, ya. Itu yang pertama. Atau yang kedua, misal datanya sesulit ini ya, kalian bisa pisah aja, bisa jadi dua chart, ya. Pertama, tulis aja chart yang pertama adalah chart A gitu. Yang kedua adalah chart B. Nah, nanti cara tahunya kalau kita condong ke chart B gimana? Dianalisisnya ya. Dianalisisnya kan bisa sandingkan chart A dan chart B. Bisa kan misal nih data A menunjukkan bla bla bla, data B menunjukkan bla 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 bla. Berdasarkan penelitian ini menunjukkan bahwa di angka misal 0,01 adalah angka yang akurat dan ditunjukkan oleh gambar B. Sehingga di sini gambar B menunjukkan data bla 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 bla. Gitu ya Aksa. Jadi ada dua cara, tergantung datanya kamu nanti. Kamu bisa combining atau olah data itu dalam satu chart, atau kamu bisa pisah chartnya. Gitu. Gimana Aksa? Aman? Kalau misalkan bentuk datanya beda, Bu. Jadi misalkan yang satu tuh dia hasil kalkulasi atau gitulah. Terus yang satu lagi tuh Hmm. kayak hasil dari pengujian sampel gitu. Oke, kalau datanya beda, jadi kamu bikin dua Aksa. Pilih yang kedua, option yang kedua. Kamu bedakan data itu. Oke, kemudian kamu masukkan ke analisis, jadi tetap dibedakan kalau memang dua-duanya itu memiliki subjek atau variabel yang berbeda yang kata kamu tadi. Jadi nggak bisa digabungkan, Bu, gitu. Ya harus dipisah dan memang harus diungkapkan. Kenapa? Biar pembaca itu paham. Oke, tapi tetap kamu tulis di analisa kamu. Oh ya, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, oke, baik. Terima kasih, Afsa. Oke, ada yang ditanyakan lagi? So far, ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada. Oke, di sini saya mau tawarkan kalian. Kalian kira-kira mau mencoba menulis, ya? Gak akan nge-push kok. Dan mungkin, aduh, nggak usah Bu, karena nggak masuk nilai. Nggak apa-apa. Saya hanya menawarkan. Apakah kalian ingin mencoba menulis? Apa enggak? Kira-kira. Nah, kalaupun ingin mencoba menulis, kalian lebih condong ke tema apa? Gimana? Bagaimana, Sutra? Oke, tentang lingkungan. Um, oke, tentang lingkungan. That's good. Nah, kira-kira kalian, kan di sini kan kadang unstable ya untuk jumlah siswanya ya. Saya catat dulu deh. Unstable gitu, kadang
Ada beberapa yang ikut, ada beberapa enggak. Nah, oke, sutra lingkungan ya. Lingkungannya tentang apa? Kan lingkungan ada spesifiknya. Ada water, ada solid, ada sampah, ada udara. Apa kira-kira? Sampah ya. Oh, baik. Oke, I got it. Jadi nanti bisa dikembangkan menjadi permodelan itu. Jadi kita bisa modelkan dari sampah, kira-kira sampah di jam ini dia kenaikannya berapa, sampai di jam ini dia penurunannya berapa, seperti itu ya. Bisa juga. That's good. Nah, tapi di sini karena kita ada penelitian ya, karena di sini ada dua ya, research itu ada dua. Artikel itu ada dua. Research sama review artikel. Kita ada dua di sini. Oke, ada dua. Nah, karena memang kita tidak ada data, dan untuk latihan, itu kita bisa gunakan review. Jadi review artikel ini sangat bagus kalian lakukan sebelum kalian memulai research ya. Jadi di sini yang sering LKTI atau apa, oh aku kayaknya ada bayangan deh mau ini tentang air tadi sutra ya. Pengen tentang air, tentang filtrasi di suatu saat nanti. Nah, sutra bisa ancang-ancang, bisa siap-siap dari pembuatan review artikel dulu. Oke, tentang water ya. Nah, kemudian pertanyaan kedua, kalian ingin membuat, karena ini bertahap, nggak langsung saya kasih banyak itu nggak. Kalian ingin membuat bertahap, kalian ingin membuat manual, bukan manual sih, person, sendiri-sendiri atau berkelompok. Saya tanyakan itu. Mau berkelompok atau mau sendiri-sendiri untuk pembuatan artikelnya. Kelompoknya mungkin em, berapa? Dua. Dua atau tiga ya kalau memang berkelompok. Oke, kalian mau sendiri-sendiri atau berkelompok nih saya tanya. Iya, boleh. Oke, sendiri. Oke, baik. Sendiri-sendiri ya. Yang lain oke ya. Oke, Bu. Atau oke, Gibran oke. Tunggu. Aksa, Syaima, oh Adina oke. Anjar, Wayan oke nggak? Oke, Iya, Bu. Bu. Oke ya, kita latihan step by step ya. Gimana? Nah, tapi kalau misalkan rata-rata lombanya itu berkelompok 2 sampai 3 mungkin. Oh, untuk lomba, Iya, jadi gimana kalau misalkan latihannya berkelompok juga. Cuman kalau banyak yang ngevote sendiri ya sendiri aja nggak apa-apa. oke. Jadi Syaima oke, berkelompok oke, sendiri-sendiri ya. Iya, Ibu. Oke. Nah, yang lain gimana nih? Mau berkelompok atau sendiri-sendiri? Atau bebas? Bebasnya apa nih? Pilih mana? Kalau Sutra cenderung sendiri. Syaima 50-50 cenderung berkelompok ya. Gilbran, Andina, Anjar, Wayan, Aksa, Naila cenderung kemana nih? Coba tentukan. Kalau saya mungkin sendiri, Bu. Oke, sendiri ya. Oke, that's good. Nah, nanti eh, nggak tahu sih, saya ada harapan kalian itu sudah punya tulisan. Nanti saya bantu deh cariin publisher yang sekiranya free ya. Free, nanti saya ajukan juga ke Pak Wildan deh. Jadi itu suatu pencapaian, teman-teman. Kita punya tulisan itu, udah tulisan buat apa sih, Bu? Enggak, itu pencapaian loh sebuah tulisan itu. Kita membuat tulisan, akademik artikel, kemudian nanti kalian lulus tuh biasanya ditanyain. Portofolio itu bisa dimasukin ke portofolio kalian pengen nulis apa. Syukur-syukur kalian bisa terbit di Scopus itu bagus banget ya. Nanti akan saya bantu step by step, outline-nya saya betulin, grafiknya saya kasih suggestion. Tetap nanti akan saya poles. Saya bantu step by step. Nah, sekarang
Em, langganan jurnal belum ada ya. Nah, sekarang gini. Coba kalian tentukan tema kalian. Mau tentukan masing-masing kalian ini individu ya. Coba tentukan kalian mau nulis apa ya. Tentukan kalian mau nulis apa. Kayak tadi misal si sutra air bu, sampah air filtrasi. Nah, kirim nanti setelah ini ataupun ya kalau bisa besok ya maksimal besok. Coba teks di grup boleh. Ini kan ada 9 orang nih, 8 orang ya termasuk saya. Contoh, nama lengkap ya Muhammad Gibran Al-Aziz P. Aksa Rizat dan lain sebagainya. Kalian tulis 3 keyword. Jadi misal contoh tadi si Sutra sampah ya. Sampah, koma, filtrasi, koma air. Jadi memang si Sutra fokusnya adalah bisa juga ke marine debris. Saya bisa mengiranya dari situ. Marine debris itu bisa. Jadi sampah yang ada di laut, sampah yang ada di sungai, ya marine debris. Oke, jadi kirimkan 3 keyword ya. Apa, koma apa. Jadi saya bisa, oh dia maunya ini, dia maunya ini, dia maunya ini. Oke, sampai di sini bingung nggak kira-kira? Aman sampai sini? Aman, Bu. Aman ya? Oke, Gibran, kayaknya mau ngomong nih nanti. Aman, Bu. Aman ya, Gibran ya. Oke, jadi setelah ini kalian tentukan kan mau nulis apa. Nah, bisa juga nih, ini mau saya buat TA gitu. Misal TA kalian pengen ke air atau ke bangunan. Oh, sebelum saya menuju TA saya, untuk mengklikkan, untuk memantapkan ilmu kalian, saya mau bikin review artikel ini deh, boleh juga. Jadi coba kalian berkira matang-matang mau nulis apa, plan kalian ke depannya apa, misal plannya mau ngambil LKI tentang apa, atau plannya mau TA apa, TA-nya kan masih lama. Never mind. Jadi kita persiapkan dari sekarang, it's okay ya. Jadi malah ilmu kalian lebih matang lagi nanti. Gitu. Oke, sampai sini aman ya semua, it's clear? Aman, Bu. Aman ya, terima kasih Anjar. Oke, terima kasih Andina. Oke, mungkin itu saja materi hari ini. Nah, pertemuan selanjutnya kapan nih kira-kira?